This is nothing but a stupid game, right? It's over! Show yourself, you psychopath! Come in and fight me! Play fair, would ya? Halo para wibu and travel, balik lagi nih sama Mimin. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakal membahas alur cerita dari Darwin's Game. Oleh karena itu, kencangkan sabuk pengaman kalian, siapkan kopi karena pembahasan kali ini akan penuh dengan aspek perwibuan duniawi. Sudah siap untuk asupan wibu hari ini? Oke, tanpa babi bu lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Oke, cerita dimulai dengan memperlihatkan Sudo Kaname, seorang anak SMA yang lagi ngerasa bosan dengan hidupnya yang gitu-gitu aja. Sambil nunggu jam pelajaran selesai, dia nge-scroll HP-nya dan tiba-tiba dapat undangan dari teman sekelasnya buat mainin sebuah game gratis. Karena penasaran, dia buka undangannya dan tanpa sadar, dia mencet start. Gak lama, tiba-tiba HP-nya bergetar keras, layar pun jadi terang. Dan ada seekor ular yang keluar dari layar HP dan menggigitnya. Setelah itu, penglihatan Kaname menjadi aneh lalu kemudian dia pun pingsan. Setelah sadar, dia sudah berada di UKS dan karena masih merasa kurang enak badan, dia pun memutuskan untuk pulang saja. Oke, scene beralih ke dalam kereta sepi saat Kaname pulang sekolah. Karena merasa penasaran dengan aplikasi Darwin Game yang tiba-tiba ada di HP-nya, Kaname pun iseng membuka aplikasi itu dan melihat-lihat fitur yang ada di sana. Tidak berselang beberapa lama, tiba-tiba muncul notif Start Battle. Kaname pun bingung dan tidak lama setelah itu, dia melihat seorang dengan kostum panda mendekatinya. Dan ini bukan panda lucu kayak di kebun binatang itu loh. Panda ini bawa pisau dan langsung menyerang Kaname. Kaname pun kaget setengah mati. Dan dia berusaha lari sekencang mungkin sambil ngerasa kayak ada yang gak beres nih, si panda ini. Panda itu pun gak kasih ampun, terus ngejar Kaname sampai dia kehabisan napas. Kaname pun terdesak dan diserang oleh panda itu. Di tengah-tengah keadaan itu, Kaname ditolong oleh teman sekelasnya yang bernama Kyoda. Ketika melakukan perlawanan, Kyoda tertusuk oleh pisau si panda. Tapi Kaname dan Kyoda dapat melarikan diri dan akhirnya bisa bersembunyi di sebuah tempat parkir. Setelah itu, Kaname pun meninggalkan Kyoda di sana dan berniat untuk mencari bantuan untuknya. Namun, sebelum sempat keluar dari tempat parkir, ternyata panda itu masih mengejar dan Kaname pun melihat panda itu. Ketika panda itu udah deket banget, Kaname secara insting nyerang balik dan berhasil ngalahin panda itu. Panda itu menghilang menjadi pixel dan Kaname pun cuma bisa bengong, gak percaya sama apa yang baru saja terjadi. Setelah itu, Kaname berhasil mendapatkan bantuan dan berniat untuk menjemput Kyoda. Tapi sesampainya di tempat Kyoda, Kyoda sudah tewas dan menghilang menjadi pixel. Sesampainya di rumah, Kaname ngecek HP-nya lagi, dan di sana muncul penjelasan tentang Darwin Game. Ini bukan game biasa, tapi permainan hidup dan mati di dunia nyata. Semua pemain punya kekuatan spesial yang disebut dengan sigil. Dalam game ini, gak ada yang namanya kalah atau keluar. Kamu harus menang atau mati. Kaname yang tadinya cuma anak biasa, sekarang terjebak di dunia yang penuh bahaya. Dia coba nyari jalan keluar, tapi nggak ada tombol keluar. Nggak ada cara buat install, dia udah terjebak. Dengan panik, dia mulai mikir gimana sih caranya untuk bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, Kaname bertemu dengan Suka di suatu gudang kosong gelap yang cukup luas. Suka merupakan cewek yang dikenal sebagai ratu tak terkalahkan di Darwin's Game. Suka ini cantik tapi mematikan, dengan sigil yang bisa mengendalikan rantai menjadi senjata. Awalnya tujuan Kaname menemui Suka adalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang Darwin's Game. Tapi setelah mereka ngobrol beberapa saat, karena adanya sedikit kesalahpahaman, Suka pun langsung berniat untuk menyerang Kaname. Karena di sini Kaname belum mengetahui apa-apa baik tentang Darwin's Game maupun sigilnya, jadi posisi Kaname di sini sangat tidak diuntungkan. Oleh karena itulah saat Suka bersiap untuk menyerang, Kaname langsung mengeluarkan semacam alat pertahanan diri yang sebelumnya ia beli menggunakan tabungannya untuk berjaga-jaga saat bertemu dengan Suka. Alat ini menyerupai senter namun memiliki cahaya yang sangat terang sehingga menyebabkan penglihatan terganggu sesaat.
Tanpa pikir panjang, Kaname pun langsung nyerang Suka menggunakan center ini. Suka pun terkejut dan penglihatannya terganggu. Di kesempatan ini, Kaname pun langsung berlari sekuat tenaga untuk keluar dari gudang itu. Tanpa diduga, ternyata Suka memiliki alat kontrol di pintu gudang itu. Suka pun menutup pintu gudangnya. Di sini Kaname masih berpikir kalau dia akan sempat untuk keluar sebelum pintunya tertutup rapat. Pada saat sudah dekat dengan pintu keluarnya, tiba-tiba insting Kaname merasakan ada sesuatu yang berbahaya mendekat dari belakang. Dan benar saja, sesaat setelah itu rantai tajam Suka menyerang Kaname dari belakang. Untungnya di sini Kaname berhasil menghindar dan serangan Suka mengenai pintu gudangnya. Di sini posisinya Suka masih belum bisa melihat dan memejamkan matanya karena serangan Kaname sebelumnya. Kaname pun terlambat keluar dan seluruh jalan keluar dari gudangnya telah terkunci. Kaname pun memutuskan untuk mencari tempat sembunyi sebelum Suka bisa melihat lagi. Beberapa saat kemudian, setelah Suka bisa melihat kembali, Suka pun menghidupkan seluruh lampu gudangnya. Kaname yang sedang bersembunyi pun langsung kelihatan. Kaname kemudian berlari menjauhi Suka. Namun Suka terus mengejar Kaname dan setelah Kaname berada pada jangkauan serangannya, Suka langsung menyerang Kaname dengan rantainya. Namun di sini Kaname berhasil menghindar lagi. Suka pun cukup terkesan dengan refleks menghindar Kaname. Setelah itu, Kaname berusaha untuk memberikan perlawanan. Dia mencoba mengeluarkan stun gun yang dia bawa. Tapi tepat saat Kaname mengeluarkan stun gun-nya, Suka langsung merebutnya menggunakan rantainya dan langsung menghancurkannya. Di sini Kaname shock karena itu merupakan senjata pamungkasnya. Dan kini Kaname berada di dalam posisi yang terdesak. Suka pun kemudian melancarkan serangannya. Kaname di sini berusaha menghindar dengan berlari menjauh. Namun rantainya terus mengikuti Kaname. Karena sudah tidak ada jalan keluar, Kaname pun merasa putus asa dan berpikir untuk menyerah dan menerima kematiannya. Namun di saat-saat genting itu, ada bagian dalam diri Kaname yang tidak terima dan menolak untuk menyerah. Kaname pun merasa terpacu dan seketika Kaname dapat menggunakan sigilnya, di mana tiba-tiba ia dapat menciptakan pistol dari tangannya. Setelah itu, Kaname langsung berbalik badan dan menembak Suka. Tapi Suka dapat menghindari tembakan Kaname. Dan setelah itu, Suka langsung menjaga jarak dari Kaname. Setelah Suka menjauh, Kaname pun kembali berlari dan kemudian bersembunyi di belakang tumpukan box barang. Sambil bersembunyi, Kaname memikirkan gerakannya selanjutnya yang akan dia lakukan. Tapi belum selesai dia memikirkan gerakan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, rantai Suka kembali menyerangnya dan berhasil mengores lengan kanan Kaname. Setelah itu, Kaname pun kembali berlari menjauh dan Suka pun mengejar sembari melancarkan serangan yang membabi buta. Kaname pun akhirnya dapat bersembunyi lagi sambil membalut lukanya agar tidak kehabisan darah. Di sini Suka terus menyerang membabi buta ke segala arah untuk mencari tahu posisi Kaname. Di sini Kaname mengamati Suka dan merancang rencana untuk menyerang balik. Kaname pun berusaha untuk membuat senjata yang lebih berguna yang dapat dia gunakan dalam situasinya saat ini. Dalam kondisi itu, Kaname mencoba untuk mengingat momen ia dapat menciptakan pistol sebelumnya. Setelah berusaha keras, Kaname akhirnya dapat mengaktifkan sigilnya dan menciptakan sebuah senjata. Scene pun beralih ke POV Suka. Karena tidak berhasil menemukan Kaname dengan serangan membabi butanya, Suka pun turun dan melihat sekitar. Di saat itu tiba-tiba ada suara tembakan dari lemari besi yang ada di belakangnya dan dia pun berasumsi bahwa itu adalah Kaname. Seketika, Suka langsung melesat ke sana, namun yang tidak dia duga, suara tembakan itu berasal dari pistol yang pelatutnya dikaitkan dengan sebuah tali lalu arah lain Kaname menarik talinya dan itu adalah sebuah umpan yang dipasang oleh Kaname. Di sini Suka telah terjebak dalam rencana Kaname. Kaname pun kembali menarik pelatuk pistol itu dan pelurunya berhasil merusak pusat kontrol listrik gudang. Seketika lampu-lampu gudangnya mati dan gudang kembali dalam keadaan gelap gulita. Di tengah kegelapan itu, Kaname langsung menerjang untuk menyerang Suka. Tapi Suka di sini merasakan keberadaan Kaname dan berusaha untuk menyerang Kaname. Namun serangan Suka hanya sedikit menggores pipi Kaname. Suka pun kembali melancarkan serangannya beruntun, tapi Kaname berhasil menghindar dari semua serangan itu. Akhirnya Kaname dapat mencapai Suka dan dia langsung mengaktifkan sigilnya dan menciptakan stun gun lalu menyerang Suka.
Di sini Suka pun langsung terpental. Tanpa basa-basi, Kaname langsung menindih Suka dan kembali mengaktifkan sigilnya untuk menciptakan pistol. Setelah itu, Kaname langsung mengarahkan pistol itu ke kepala Suka. Akan tetapi, Kaname tidak berniat untuk membunuh Suka, melainkan Kaname menyuruh Suka untuk menyerah saja. Setelah itu, Suka pun menyerah dan Kaname pun langsung pingsan. Keesokan harinya, Kaname terbangun di tempat tinggal Suka dan ternyata setelah pingsan, Suka membawa Kaname ke apartemennya untuk diberikan perawatan. Di sini Suka mengajak Kaname untuk membuat klan karena sudah mempercayai Suka. Kaname pun menyetujui ide tersebut. Oke, segitu dulu untuk pembahasan mengenai alur cerita anime ini. Kalau kalian pengen tahu lanjutannya atau suka dengan konten pembahasan alur cerita anime kayak gini, kalian bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Thank you.